Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Britania, perwakilan dari kelompok 2. Dan di sini kelompok kami akan membahas materi teori akuntansi tentang kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Anggota dari kelompok kami adalah Britania Kristi, saya sendiri dengan NIM 046, ada Anissa Rosida dengan NIM 062, ada Nur Ayuni Kofifa dengan NIM 094, Abigail Friska NIM 096, dan Anissa Fitri dengan NIM 075. Pada materi kali ini kita akan membahas 5 subbab. Yang pertama ada klasifikasi dan konflik kepentingan, yang kedua ada perumusan tujuan laporan keuangan, yang ketiga ada kerangka konseptual, keempat ada laporan lain-lain, dan yang terakhir, yang kelima, ada taksonomi karakteristik normatif. Materi yang pertama adalah klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi itu tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di 3 pasar informasi. Lalu apa saja pasar informasi tersebut? Pasar informasi tersebut adalah pertama itu perusahaan. Lalu yang kedua ada pengguna, dan yang ketiga ada akuntan. Kelompok yang pertama yaitu perusahaan. Aktivitas perusahaan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Perusahaan biasa disebut dengan penyedia informasi akuntansi. Kelompok yang kedua adalah kelompok pengguna, di mana pembuatan informasi akuntansi itu dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Pengguna yang dimaksud itu terdiri atas pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Lalu kelompok yang terakhir ada kelompok akuntan. Kelompok ini adalah kelompok yang dapat memengaruhi informasi yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Lalu materi yang kedua adalah perumusan tujuan laporan keuangan. Klasifikasi perumusan tujuan laporan keuangan yang dibahas kali ini mencakup dua klasifikasi, yaitu yang pertama APB Statement nomor 4 dan yang kedua itu laporan kelompok studi menurut Trublat. APB Statement nomor 4. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama tujuan khusus, tujuan umum, lalu ada tujuan kualitatif. Yang pertama tujuan khusus. Tujuan khusus itu menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Lalu untuk tujuan umumnya sendiri ada 3 poin, yaitu memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis, lalu memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari akibat perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Lalu poin yang terakhir yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi suatu perusahaan. Untuk tujuan kualitatifnya sendiri, yang pertama ada relevansi. Relevansi itu pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna dalam keputusan ekonomi mereka. Yang kedua, tujuan kualitatif yang kedua ada tujuan untuk dapat dimengerti. Maksudnya itu tidak hanya informasi tersebut harus jelas, tetapi para pengguna itu juga harus dapat memahaminya. Jadi, tidak cukup hanya jelas saja. Lalu ada dapat diverifikasi, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Lalu ada netralis, yang artinya hasil akuntansi ditujukan untuk kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan tertentu dari pengguna-pengguna yang spesifik. Untuk Trublat sendiri, AIKPA membentuk Trublat pada bulan April tahun 1971 dengan tujuan untuk memformulasi ulang struktur teori akuntansi. Laporan Trublat memuat 7
karakteristik kualitatif dari suatu pelaporan akuntansi. Yang pertama ada relevansi dan materialisis, yang kedua ada bentuk dan substansi, yang ketiga ada keandalan, yang keempat ada kebebasan dari bias, yang kelima ada komparabilitas, yang keenam ada konsistensi, dan yang tujuh ada dapat dimengerti. Tujuan laporan keuangan menurut Rublat ada 4. Yang pertama itu memberikan informasi yang menjadi dasar dari keputusan-keputusan ekonomi. Yang kedua yaitu melayani para pengguna yang memiliki wewenang, kemampuan, atau sumber yang terbatas untuk memperoleh informasi dan yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber utama informasi mereka mengenai aktivitas perusahaan. Lalu tujuan yang ketiga ada menyajikan informasi yang bermanfaat kepada para investor dan kreditor dalam meramalkan, membandingkan, dan mengevaluasi potensi arus kas yang mereka terima jika dilihat dari segi jumlah, waktu, dan ketidakpastian yang terkait. Lalu tujuan yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada para pengguna yang dapat digunakan untuk meramalkan, membandingkan, dan mengevaluasi kekuatan menghasilkan suatu perusahaan. Poin menuju ke arah kerangka konseptual. Yang pertama ada hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan, dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan menegaskan sasaran dan tujuan akuntansi. Asas menjadi konsep yang menjadi konsep akuntansi dan akan memandu pemilihan peristiwa yang harus diperhitungkan. Pengukuran peristiwa tersebut serta cara merangkum dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berminat. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Ini ada pandangan mengenai laba atau penghasilan yang mana harus digunakan. Pandangan aktiva atau kewajiban, disebut juga pandangan neraca atau pandangan pemeliharaan modal, balance sheet or capital maintenance view. Pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. Kemudian pandangan pendapatan atau beban, yang disebut juga pandangan laporan laba rugi atau pandangan penandingan, income statement or matching view. Adanya pendapatan dan beban yang dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan penandingan yang tepat. Dan ada pandangan nonartikulasi didasarkan atas adanya kepercayaan bahwa artikulasi akan diikuti oleh redundasi, karena seluruh peristiwa yang dilaporkan di laporan laba rugi juga dilaporkan di neraca meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Ada definisi. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban, aktiva adalah sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan. Mereka mencerminkan keuntungan-keuntungan di masa depan yang diharapkan menimbulkan arus kas masuk bersih serta secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban adalah keharusan perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi kepada entitas lain di masa depan. Setiap kemungkinan komponen dari penghasilan, yakni pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, dapat didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan dan beban. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban, pendapatan yang mencakup keuntungan dan kerugian didefinisikan sebagai peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang tidak mempengaruhi modal. Begitu pula beban, yang mencakup keuntungan dan kerugian didefinisikan sebagai penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang timbul dari penggunaan sumber daya ekonomi dan jasa selama satu periode tertentu. Dan keuntungan dan kerugian. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban, keuntungan didefinisikan sebagai meningkatnya aktiva bersih di luar peningkatan dari pendapatan atau perubahan modal. Begitu pula kerugian didefinisikan sebagai penurunan dari aktiva bersih di luar penurunan dari beban atau perubahan modal. Jadi keuntungan dan kerugian merupakan bagian dari penghasilan yang tidak dijelaskan oleh pendapatan dan beban. Dan hubungan antara penghasilan dan komponen-komponennya. Ini laba diketahui sama dengan pendapatan dikurangi beban, kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang dikurangi kerugian. Kemudian laba pendapatan dikurangi beban, dan laba pendapatan yang termasuk keuntungan dikurangi beban yang termasuk dalam kerugian. Dan yang C,
Konsep pemeliharaan modal atau pengembalian biaya mana yang harus digunakan? Terdapat dua konsep pemeliharaan modal, yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Kedua konsep tersebut menggunakan pengukuran dalam satuan uang atau satuan daya beli umum yang sama, yang mengakibatkan munculnya 4 kemungkinan konsep pemeliharaan modal. Yakni yang pertama, modal keuangan yang diukur dalam satuan uang, kemudian modal keuangan yang diukur menurut daya beli umum yang sama, modal fisik yang diukur menurut unit tunai uang, kemudian modal fisik yang diukur menurut unit dalam daya beli umum yang sama. Yang terakhir, metode pengukuran mana yang harus digunakan? Nah, masalah mengenai metode pengukuran akan berkaitan dengan penentuan baik dari unit pengukuran maupun atribut yang hendak diukur. Sepanjang kepentingan dari unit pengukuran, pilihannya adalah antara jumlah dolar akrual dan dolar yang telah disesuaikan dengan daya beli umum. Sedangkan sepanjang kepentingan dari atribut tertentu yang hendak diukur ada 5 pilihan yang tersedia, yakni metode biaya historis, biaya saat ini, nilai jual saat ini, nilai jual yang diharapkan, dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Selanjutnya poin menuju ke arah kerangka konseptual. Yang pertama ada hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan, dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan menegaskan sasaran dan tujuan akuntansi. Asas menjadi konsep yang menjadi konsep akuntansi dan akan memandu pemilihan peristiwa yang harus diperhitungkan, pengukuran peristiwa tersebut, serta cara merangkum dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berminat. Selanjutnya ada masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Ini ada pandangan mengenai laba atau penghasilan yang mana harus digunakan. Pandangan aktiva atau kewajiban, disebut juga pandangan neraca atau pandangan pemeliharaan modal, balance sheet or capital maintenance view. Pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. Kemudian pandangan pendapatan atau beban, yang disebut juga pandangan laporan laba rugi atau pandangan penandingan, income statement or matching view. Adanya pendapatan dan beban yang dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan penandingan yang tepat. Dan ada pandangan nonartikulasi didasarkan atas adanya kepercayaan bahwa artikulasi akan diikuti oleh redundasi, karena seluruh peristiwa yang dilaporkan di laporan laba rugi juga dilaporkan di neraca meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Ada definisi. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban, aktiva adalah sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan. Mereka mencerminkan keuntungan-keuntungan di masa depan yang diharapkan menimbulkan arus kas masuk bersih serta secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban adalah keharusan perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi kepada entitas lain di masa depan. Setiap kemungkinan komponen dari penghasilan, yakni pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, dapat didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan dan beban. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban, pendapatan yang mencakup keuntungan dan kerugian didefinisikan sebagai peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang tidak mempengaruhi modal. Begitu pula beban yang mencakup keuntungan dan kerugian didefinisikan sebagai penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang timbul dari penggunaan sumber daya ekonomi dan jasa selama satu periode tertentu. Dan keuntungan dan kerugian. Menurut pandangan aktiva atau kewajiban, keuntungan didefinisikan sebagai meningkatnya aktiva bersih di luar peningkatan dari pendapatan atau perubahan modal. Begitu pula kerugian didefinisikan sebagai penurunan dari aktiva bersih di luar penurunan dari beban atau perubahan modal. Jadi keuntungan dan kerugian merupakan bagian dari penghasilan yang tidak dijelaskan oleh pendapatan dan beban. Dan hubungan antara penghasilan dan komponen-komponennya. Ini laba diketahui sama dengan pendapatan dikurangi beban, kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang dikurangi kerugian. Kemudian laba pendapatan dikurangi beban, dan laba pendapatan yang termasuk keuntungan dikurangi beban yang termasuk
dalam kerugian. Dan yang C, konsep pemeliharaan modal atau pengembalian biaya mana yang harus digunakan. Terdapat dua konsep pemeliharaan modal, yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Kedua konsep tersebut menggunakan pengukuran dalam satuan uang atau satuan daya beli umum yang sama, yang mengakibatkan munculnya 4 kemungkinan konsep pemeliharaan modal. Yakni yang pertama, modal keuangan yang diukur dalam satuan uang, kemudian modal keuangan yang diukur menurut daya beli umum yang sama, modal fisik yang diukur menurut unit tunai uang, kemudian modal fisik yang diukur menurut unit dalam daya beli umum yang sama. Yang terakhir, metode pengukuran mana yang harus digunakan. Nah, masalah mengenai metode pengukuran akan berkaitan dengan penentuan baik dari unit pengukuran maupun atribut yang hendak diukur. Sepanjang kepentingan dari unit pengukuran, pilihannya adalah antara jumlah dolar aktual dan dolar yang telah disesuaikan dengan daya beli umum. Sedangkan sepanjang kepentingan dari atribut tertentu yang hendak diukur ada 5 pilihan yang tersedia, yakni metode biaya historis, biaya saat ini, nilai jual saat ini, nilai jual yang diharapkan, dan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Secara ringkas, terdapat 5 Statement of Financial Accounting Concept yang dikeluarkan dan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk perusahaan bisnis. Yang pertama yaitu SFAC nomor 1 yang berisi Objective of Financial Reporting by Business Enterprises yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi. Kedua, SFAC nomor 2 yang berisi Qualitative Characteristic of Accounting Information yang melihat karakteristik-karakteristik yang membuat informasi akuntansi berguna. Ketiga, SFAC nomor 3 yang berisi Element of Financial Statement of Business Enterprise yang memberikan definisi mengenai elemen-elemen dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Keempat yaitu SFAC nomor 5 yaitu Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise yang menetapkan pengakuan dan kriteria pengukuran fundamental serta pedoman mengenai bagaimana informasi sebaiknya secara formal dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, SFAC nomor 6, yaitu Elements of Financial Statement, yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas ruang lingkupnya untuk mencakup organisasi-organisasi nirlaba. Keenam, yaitu SFAC nomor 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement, memberikan sebuah kerangka untuk menggunakan arus kas dan menyajikan nilai-nilai sebagai basis pengukuran. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan, namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi, seperti informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsep-konsep fundamental. Dalam konsep fundamental meliputi baik karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi maupun definisi dari elemen-elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. Yang pertama yaitu relevansi, mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer dengan mengubah atau menginformasikan ekspektasi mereka atas hasil atau konsekuensi dari tindakan atau peristiwa. Kedua yaitu keandalan atau reliability, diartikan sebagai kualitas yang memungkinkan pengguna data agar dengan yakin mengendalikannya sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud untuk disajikan. Ketiga yaitu kualitas sekunder atau secondary quality. Komparabilitas dan konsistensi adalah kualitas kedua yang disusun oleh Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 FASB. Yang keempat yaitu pertimbangan biaya manfaat atau cost benefit consideration, diakui sebagai salah satu batasan umum. Informasi akuntansi manfaat akan dicari jika keuntungan yang didapatkan dari informasi tersebut melebihi biayanya. Jadi sebelum menyiapkan dan menyebarkan informasi keuangan, biaya dan manfaat dari penyedia informasi harus diperbandingkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu materialitas atau materiality, dipandang sebagai ambang batas untuk pengakuan. Materialitas merupakan suatu kondisi yang dianggap penting secara relatif. Selanjutnya elemen-elemen dasar dalam laporan keuangan dari perusahaan bisnis.
Statement of Financial Accounting Concept nomor 3 yaitu Element of Financial Statement of Business Enterprises mendefinisikan 10 elemen yang saling berkaitan secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status dari perusahaan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait laporan-laporan lain. Nah, di subbab laporan-laporan lain ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu laporan perusahaan dan yang kedua yaitu laporan STEM. Nah, laporan perusahaan dan juga laporan STEM. Laporan perusahaan pada tahun 1975 itu Accounting Standard Steering Committee dari Institute of Chartered Accountants in England dan Wallace menerbitkan The Corporate Report atau laporan keuangan. Nah, ini tuh merupakan sebuah makalah pembahasan yang dimaksudkan sebagai suatu langkah maju ke arah penjualan besar-besaran oleh para pengguna. Tujuan dari metode keuangan modern di Inggris. Laporan tersebut menyajikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sebuah badan beranggotakan 11 orang yang bekerja dalam kerangka acuan sebagai berikut. Nah, 11 orang tersebut berpacu kepada kerangka acuan dalam bekerja yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa kembali ruang lingkup dan sasaran dari laporan keuangan yang telah diterbitkan, dilihat dari kebutuhan dari kondisi modern. Dan kemudian yang kedua ini laporan berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Kemudian yang ketiga, laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar pelaporan keuangan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu laporan ini mempertimbangkan cara-cara yang paling sesuai dalam mengukur dan melaporkan posisi keuangan, kinerja, dan prospek-prospek perusahaan. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yakni laporan STEM. Nah, laporan STEM atau The STEM Report ini tuh membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh penyusun standar. Nah, masalah ini tuh antara lain seperti bagaimana kenyataan ekonomi dapat diukur dengan suatu cara yang jelas, atau apakah hakikat dari akuntansi, mengingat pertanyaan akan bagaimana cara terbaik dalam mengembangkan standar akuntansi bergantung kepadanya. Kemudian pertanyaan mengenai apakah terdapat konsep-konsep yang permanen dan universal yang menjadi dasar-dasar dalam pelaporan akuntansi keuangan. Kemudian muncul juga sebuah pertanyaan mengenai bagaimana biaya dan manfaat dapat diestimasi dalam menentukan langkah apa yang harus diambil di area penetapan standar pada nantinya. Kemudian apakah diperlukan perluasan bagi pengungkapan? Apakah perluasan ini memasukkan pengungkapan? Nah, selain masalah yang dihadapi tersebut, juga dikemukakan pula permasalahan konseptual dalam penetapan standar. Di antaranya itu terkait masalah alokasi, masalah laba, dan juga masalah fokus pelaporan, atau konsep pemeliharaan modal, dasar valuasi aktiva, dan kenyataan ekonomi. Salah satu tujuan dari penerbitan laporan keuangan perusahaan ini kan untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Nah, kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Kemudian para pengguna laporan keuangan perusahaan itu diantaranya adalah seperti pemegang saham, kreditor jangka panjang, kreditor jangka pendek, analisis, dan penasehat yang melayani pihak-pihak di atas. Kemudian para karyawan juga membutuhkannya, para kreditur non-eksekutif, pelanggan, pemasok, kelompok-kelompok industri, serikat pekerja, departemen dan kementerian pemerintahan,
publik, dan lain sebagainya. Itu merupakan sektor-sektor yang memerlukan laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian kebutuhan pengguna dapat dikategorikan secara garis besar sebagai berikut. Nah, kebutuhan pengguna dalam sebuah laporan keuangan itu yakni terkait penilaian kinerja, kemudian penilaian kualitas manajemen, pengestimasian prospek-prospek di masa depan, penilaian kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan, kemudian penilaian solvabilitas, kemudian terkait penilaian likuiditas dan penilaian lainnya yang terkait penilaian resiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yakni memutuskan apakah laporan keuangan yang diterbitkan memang benar telah memenuhi kebutuhan dari para pengguna dan tujuan dari pelaporan keuangan. Proyek kerangka konseptual bagi Kanada yang didasarkan atas pendekatan evolusioner dan bergantung pada konsep-konsep ditawarkan pada akhirnya dari laporan STEM. Tidak seperti kerangka konseptual FASB yang dianggap terlalu normatif dan terlalu sempit ruang lingkupnya. Kerangka konseptual Kanada ini didasarkan pada pendekatan yang evolusioner dan tidak akan terlalu sempit ruang lingkupnya. Kemudian pendekatan yang evolusioner dari laporan kerangka konseptual Kanada ini kepentingan utamanya adalah pada kebutuhan yang wajar dari para pengguna yang sah terhadap laporan-laporan keuangan yang nantinya dikeluarkan. Selanjutnya, laporan STEM telah berhasil mencantumkan masalah-masalah terkait konseptual utama yang ditemukan dalam pengembangan setiap kerangka dan juga memberikan dasar atau latar belakang sehingga akan semakin banyak riset yang dapat dilakukan terkait laporan keuangan ini. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Abigail Friska. Terima kasih. Baik, materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pernyataan diutarakan dengan tepat oleh Arthur Levitt. Model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan dan terdiri atas 3 kategori. Yang pertama yaitu karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua yaitu karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Yang ketiga yaitu karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Baik, itu dia materi mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.